Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program linier bisa dibilang menjadi salah satu topik di matematika wajib kelas 11 yang cukup dianggap rumit ya, karena pada proses penyelesaiannya atau menentukan penyelesaiannya kita selalu melalui alur menggambar grafik atau garis dari program liniernya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah cukup mahir dengan materi program linier ini termasuk topik yang selalu wajib kita kerjakan, bisa dikerjakan di ujian seleksi perguruan tinggi manapun. Jadi menjadi salah satu topik yang wajib harus dikerjakan soal-soalnya. Oke, nah kali ini kita akan ngebahas ya program linier. Ini episode pertama, kita akan menentukan daerah hasil penyelesaian dari suatu program linier. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi baru setiap minggunya yang akan kita upload. Kalau sudah, mari kita langsung bahas topik kita kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang program linier, kita harus kembali ingat ke persamaan linier dua variabel, atau lebih populer kita ingatnya dengan PLDV, atau sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Kalau kalian masih ingat tentang persamaan linier dua variabel, yaitu suatu persamaan matematika yang memuat dua variabel, biasanya X dan Y. Kalau kita masih ingat, itu bentuk umumnya cenderung adalah AX tambah BY sama dengan C. Dengan A dan B itu koefisiennya, X dan Y itu adalah variabel yang dibicarakannya. Sedangkan C adalah suatu konstanta atau nilai dari persamaan itu. Nah, di sistem persamaan atau di persamaan linier dua variabel, kalau kita gambar dalam bentuk grafik di bidang kartesius yang memuat dua variabel X dan Y, grafik dari persamaan linier dua variabel itu selalu berupa suatu garis lurus ya. Jadi kita pasti akan bertemu dengan bentuk garis lurus selama materi program linier ini juga. Kemudian kita juga perlu ya, karena kita akan selalu menggambar grafik dari program linier yang akan dibicarakan. Itu artinya kita harus ingat kembali bagaimana kita menggambar suatu grafik persamaan linier dua variabel. Biasanya kita menggunakan dengan uji titik potong di sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kita harus data dulu titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalkan kalau X-nya kita pilih 0, berarti Y-nya berapa. Jadi kita hitung kalau X-nya 0, kita dapat Y-nya berapa. Lalu kemudian kalau Y-nya yang 0, lalu kita hitung ke persamaan linier dua variabelnya, kita peroleh X-nya berapa. Dan nanti kita akan peroleh titik potong di sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya itu 0, berapa, dan di sumbu X-nya berapa, 0. Itu pasti langkah pertama yang akan selalu kita lalui, yaitu menggambar dari garisnya. Nah, contohnya gini. Gambarlah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, pertama kita harus tentukan dulu titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sumbu Y, misalkan kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 itu artinya nanti itu adalah titik potong di sumbu Y. Nah, kita hitung ya. Kalau X-nya 0 berarti kita ganti 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. 2 kali 0 pasti 0, itu berarti kita peroleh 3Y sama dengan 12. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 4. Jadi kita dapat Y-nya 4. Kemudian kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, itu artinya kita hitung Y-nya yang 0, jadi dia 2X tambah 3 kali 0. 3 kali 0 itu pasti 0, nggak ditulis juga boleh, sama dengan 12. Jadi 2X sama dengan 12, kita peroleh X-nya 6. Nah, itu artinya kita peroleh X-nya 6, jadi kita peroleh titik potong di sumbu Y-nya itu adalah 0,4, dan titik potong di sumbu X-nya 6,0. Kemudian kita gambar bidang kartesiusnya.
sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi kita lihat ya, kalau di sumbu X itu di 6, kita bebas menaruh di mana aja angka 6-nya. Misalkan kita taruh 6 di sini. Lalu di sumbu Y-nya 0,4, itu artinya Y-nya di angka 4. Kita bebas naruh aja di mana aja ya, sesuaikan saja. Ini 0,4 ceritanya di sini. Lalu kita tarik garis dari kedua titik potong ini. Sehingga kita peroleh garis dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, itu dasar dari kita menggambar garis pada persamaan linier dua variabel. Bagaimana dengan program linier itu sendiri? Nah, program linier itu merupakan suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau sistem artinya ada lebih dari satu model pertidaksamaan linier dua variabel, tapi di sini yang dibicarakannya adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kita berkenalan dulu dengan pertidaksamaan dan bagaimana penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, pada dasarnya mirip dengan persamaan linier dua variabel. Di pertidaksamaan sendiri bentuknya juga AX tambah BY. Hanya beda di penghubungnya ya. Kalau di persamaan itu pakai sama dengan C. Kalau di pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan. Bisa besar dari, bisa kurang dari. Bisa pakai sama dengan, bisa enggak. Tapi cenderung hampir selalu memakai tanda sama dengan ya. Jadi bentuknya AX tambah BY besar dari atau kurang dari C. Ya. Itu bentuk umum dari pertidaksamaan. Dan diusahakan di bentuk pertidaksamaan itu koefisien X atau A nih dalam kasus ini usahakan harus bertanda positif ya, agar kita mudah menentukan nanti daerah penyelesaian dari pertidaksamaan itu sendiri. Kalau A-nya negatif gimana? Nah, kalau A-nya negatif, kita bisa kali min 1 ya semuanya. Dan jangan lupa di pertidaksamaan, kalau dikali min 1, tanda pertidaksamaannya berubah ya. Dari besar dari jadi kurang dari kurang dari jadi besar dari. Itu paling yang perlu diperhatikan. Oke, nah untuk penyelesaian dari pertidaksamaan sendiri, kalau tadi persamaan linier dua variabel itu bentuknya garis. Nah, kalau di pertidaksamaan linier dua variabel, dia berbentuk suatu daerah yang di sekitar garis itu, di sekitar garis yang kita bentuk. Kita menyebutnya sebagai daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, jadi yang pasti kita harus punya dulu garisnya. Nah, nanti setelah kita punya garisnya, baru kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel itu sendiri, kita cenderung harus menentukan dulu ya garis dari persamaan linier dua variabelnya, itu wajib, karena garis itu nanti menjadi acuan kita. Jadi menentukan garisnya itu sama dengan teknik tadi ya, persamaan linier dua variabel yang tadi sudah dicontohkan. Kemudian kita akan bertemu dengan ada 4 kemungkinan garis yang akan kita temui ya. Ada 4 kemungkinan garis yang akan kita temui. Yang pertama garisnya kayak gini. Kalau arah kita dari kiri ya, ini ceritanya garisnya turun ya. Dari kiri ke kanan garisnya turun. Kalian boleh menamakan dengan nama apa saja ya untuk bentuk ini. Misalkan kalian menamakan ini garisnya miring ke kiri, boleh. Atau agak condong ke kiri. Intinya garis ini yang kalian ingat itu bentuknya kayak gini. Kalau saya menamakan garis ini garis turun saja. Garis turun. Dari kiri ke kanan ya. Kita selalu patokannya dari kiri ke kanan. Yang kedua, kita ketemunya garis ini. Ini kalau dari kiri ke kanan dia arahnya naik ya. Jadi saya namain garis ini garis naik. Kalian boleh menamakan misalkan garisnya miring ke kanan misalkan. Boleh saja, yang penting ingat bentuknya kayak gini. Oke, saya menamakan garis ini namanya garis naik. Kemudian garis yang ketiga, ini sudah familiar ya, namanya kita sebut sebagai garis horizontal atau garis datar. Yang kemudian yang keempat garis vertikal atau garis tegak ya. Jadi ada 4. Ada yang miring, miringnya bisa miring turun atau miring naik, atau miring kiri atau miring kanan, bebas kalian menamainya. Yang kedua ada garis lurus, lurusnya bisa datar, bisa tegak ya. Itu 4 garis yang kita temui.
Garis turun sendiri itu kita jumpai kalau A dan B itu sama-sama positif tandanya. Karena tadi A ini harus positif ya. Jadi kalau di garis turun itu A-nya positif, B-nya juga positif. Kalau di garis naik, A-nya positif, karena kita harus menjaga A-nya tetap positif, dan B-nya negatif. Jadi beda tandanya. Yang A-nya positif, yang B-nya negatif. Nah, jadi kita akan bertemu dengan garis naik ya, kalau A-nya positif, B-nya negatif. Kalau garis datar, kita bertemu kalau hanya ada variabel Y saja. Kalau X-nya nggak ada, jadi kita nemunya Y sama dengan berapa gitu ya. Itu artinya garis datar. Kalau garis tegak, itu artinya hanya X-nya saja. Jadi X sama dengan berapa gitu. Itu artinya garis tegak. Jadi ada 4 garis yang akan kita temui. Nah, kalau kemudian daerahnya itu tergantung dari tanda pertidaksamaan yang diberikan. Kalau kita di garis turun, pada garis yang miring ke kiri atau garis turun, besar dari itu artinya daerah yang ada di kanannya ya. Sekarang kita namain ini ceritanya kanan. Kanan. Kalau kurang dari itu di kirinya, kiri garisnya. Kalian bisa menamai atas bawah juga boleh, kanan kiri juga boleh ya. Intinya posisinya ya yang diingat, bukan namanya, posisinya yang diingat. Kalau dinaik juga kayak gitu, di kanan garis juga selalu besar dari kanan. Kalau di kirinya kurang dari kiri. Tapi mungkin posisinya sedikit berbeda ya. Yang kiri ini agak lebih di atas daripada yang kanan. Jadi kalian harus mengingat bentuk dari gambarnya ya. Yang kalau di garis yang datar, yang besar dari itu artinya yang di atasnya. Kalau yang kurang dari itu artinya yang bawahnya. Sementara kalau yang tegak, yang besar dari itu yang kanannya, yang kurang dari itu yang kirinya. Oke, jadi itu yang akan kita ingat ya untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Mungkin juga kalian bisa mengingatnya kalau kanan itu besar dari, kalau kiri itu kurang dari. Oke, tinggal posisi kanan kiri itu yang mana yang diingat. Kalau garis datar itu cukup jelas, di atas itu besar dari, di bawah itu kurang dari. Oke, untuk prakteknya sendiri ya mungkin lebih jelas kalau kita lihat di contohnya saja. Contohnya misalkan kita punya pertidaksamaannya 2x sama 3y kurang dari 12. Masih mirip contoh yang tadi ya, artinya kita sudah punya titik-titiknya atau kita punya garisnya. Nah, kita pasti menggambar dulu, walaupun ini tuh tanda pertidaksamaan, kita pasti menggambar dulu garis dari persamaannya ya. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita gambar dulu garisnya. Itu dengan prosedur tadi, kita cari titik potong di sumbu x dan sumbu y-nya. Dan ini tadi udah kita kerjain. Kalau kita ambil x-nya 0, kita peroleh y-nya 4. Kalau kita ambil y-nya 0, kita peroleh x-nya 4. Ya, x-nya 6. Kalau kita ambil y-nya 0, kita peroleh x-nya 6. Kemudian kita peroleh titik potong sumbu y dan sumbu x-nya itu 0,4 dan 6,0. Kita gambar di bidang kartesiusnya, x dan y-nya. X-nya di 6, y-nya di 4. Lalu kita tarik garis ya keduanya. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas juga ya. Nah, untuk menentukan daerahnya, daerah penyelesaiannya, paling dasar itu kita bisa mencoba ya, atau kita bisa uji titik ya. Biasanya uji yang paling gampang itu titik 0,0. Kita coba 0,0. Jadi kalau soal kita kan 2 kali x, berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 12. Kalau kita hitung 2 kali 0, 0, 3 kali 0 juga 0, 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari 12. Nah, benar atau salah 0 kurang dari 12? Nah, kalau kita dapatnya benar, ternyata benar, itu artinya posisi 0,0 itu kita coret. Nah, 0,0 itu ini, di sini, di bawah dari garisnya atau di kiri dari garisnya. Berarti daerah ini kita coret.
daerah yang berada di bawah garisnya. Itu kita coret. Nah, itu kalau kita pakai titik uji. Kalau ternyata misalkan kita dapatnya salah nih. Ternyata misalkan kita punya soalnya tuh 2x tambah 3y besar dari 12 misalkan. Dan kita uji ternyata kalau 0,0, 0 tambah 0 besar dari 12, 0 besar dari 12, ternyata salah. Kalau salah itu artinya daerah yang lawan dari 0,0 itu yang kita arsir. Kalau 0,0-nya ada di bawah, kita arsir yang atasnya. Nah, itu kalau ternyata yang titik uji kita itu bernilai salah. Nah, itu kalau kita menggunakan titik uji. Tapi kita tadi sudah menghafal bentuk garisnya ada 4 garis dengan posisi tanda pertidaksamaan dari masing-masing garis. Jadi akan lebih efektif kalau kita mengingat dari bentuk garis tadi. Nah, kalau berdasarkan garis tadi, ini adalah garis turun, dan tanda kurang dari itu adalah di bawahnya, tanda besar dari itu ada di kanannya, kalau kurang dari di kirinya misalkan. Nah, itu artinya daerah penyelesaiannya itu yang kirinya, yang di bawah, ke arah bawah ini. Jadi kita tinggal arsir daerahnya itu yang daerah yang bawah. Nah, inilah yang menjadi yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel itu. Kita lihat contoh yang lain ya. Kalau kita bertemu dengan kondisi X-nya itu tidak positif ya, kita harus membuat X-nya jadi positif dulu. Contohnya kayak contoh yang kedua ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 3Y kurang X tambah 3 besar sama dengan 0. Sebaiknya kita susun dulu dari X ya, karena patokannya tadi bentuknya AX tambah BY. Jadi sebaiknya kita susun dulu bentuknya jadi X dulu ya yang kita tulis. Jadi X-nya posisinya jadinya min X tambah 3Y besar dari sama dengan min 3. Nah, karena kita harus membuat si A itu selalu positif atau koefisien X-nya harus positif, kita kali min 1 ya semuanya. Dan kalau dikali min 1, jangan lupa tanda pertidaksamaannya berubah ya. Oke, jadi min X kalau kita kali min 1 jadi X, 3Y kali min 1 jadi min 3Y. Besar dari sama dengan kita kali min 1 jadi kurang dari sama dengan min 3 kalau kita kali min 1 jadi 3. Nah, jadi kalau dalam format bentuk umumnya, soal ini sama aja dengan X kurang 3Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah punya format ini, kita kembali gambar ya garis dari X kurang 3Y sama dengan 3. Jadi kita gambar persamaannya. Dengan tadi titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau kita pilih X-nya 0, kita hitung itu berarti 0 kurang 3Y sama dengan 3, berarti kita peroleh Y-nya sama dengan min 1. Jadi kita peroleh Y-nya min 1. Lalu kalau Y-nya yang 0, berarti X kurang 0 sama dengan 3, kita peroleh X-nya sama dengan 3. Kita peroleh X-nya sama dengan 3. Berarti kita punya titik potongnya itu 0, min 1 dan 3,0. Nah, kemudian kita gambar ya di bidang kartesius. Jangan lupa kita gambar di bidang kartesius. 0, min 1 dan 3,0. 3,0 itu artinya X-nya di 3. Kita tandain X-nya di 3, misalkan di sini. Lalu Y-nya kita tandain di min 1. Misalkan ini min 1 ya. Lalu kita tarik garisnya. Nah, ini garisnya garis naik ya. Ini garisnya garis naik dari kiri ke kanan. Dan naik itu tadi di kirinya itu kurang dari, di kanannya besar dari. Nah, itu artinya daerahnya itu yang ada di kirinya atau kiri yang atas garis ini. Jadi yang jadi penyelesaiannya adalah ini, di atas dari garis atau di kiri dari garis X kurang 3Y sama dengan 3. Kita sebut ini sebagai DHP. Oke, itu
beberapa contoh untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bagaimana kalau bentuknya program linier? Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal, kalau program linier itu artinya pertidaksamaannya ada lebih banyak, ada lebih dari satu. Contohnya seperti ini, kita punya pertidaksamaannya ada 4. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12, x tambah y kurang dari sama dengan 5, x lebih besar dari 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita kembali gambar ya garis dari masing-masing persamaannya. Pertama dari 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Ini tadi sudah kita hitung, jadi kita pakai hitungan yang tadi aja. X-nya 0, y-nya 4. Kalau y-nya 0, x-nya 6. Oke, ini tadi yang kita peroleh. Jadi kita peroleh 0,4 dan 6,0. Kemudian garis yang x tambah y sama dengan 5. Kalau kita gambar, kalau kita hitung titik potong dengan sumbu x dan sumbu y-nya. Kalau x-nya 0, berarti kita peroleh y-nya 5. Kalau y-nya yang 0, kita peroleh x-nya yang 5. Oke, jadi kita punya titik potong sumbu x dan sumbu y-nya itu 0,5 dan 5,0. Kalau x lebih besar sama dengan 0, itu artinya sumbu y. Sumbu y itu artinya garis yang vertikal melalui 0,0. Kalau y besar sama dengan 0 artinya sumbu x atau sumbu datar yang melalui 0,0. Nah, jadi kita sudah punya bentuk garis keempat-empatnya. Kemudian kita gambar ya. Sumbu x ini adalah y besar sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Sumbu y ini adalah x sama dengan 0. Oke, ini sekaligus sudah jadi garis. Kemudian yang garis 2x tambah 3y kurang dari 12. Kita ambil x-nya itu tadi di 6,0 dan y-nya di 0,4. Kita tarik garisnya. Kemudian untuk garis x tambah y sama dengan 5. Berarti x-nya di 5, y-nya juga di 5. Kemudian kita tarik lagi garis yang menghubungkan kedua titik potong itu. Nah, kita peroleh kedua garis. Kemudian karena ini pertidaksamaan, ya, kita harus arsir daerahnya. Sekarang kita lihat tandanya. Sebelum melihat tandanya, kita pastikan dulu ya A-nya ke dalam kondisi positif. Untuk pertidaksamaan yang pertama, A-nya 2 dalam kondisi positif. Tandanya kurang dari. Kurang dari itu artinya daerah yang bawah, jadi kita arsirnya yang di bawahnya atau yang di kirinya. Kemudian kita lihat di garis yang kedua, x tambah y, x-nya juga sudah dalam kondisi positif, tandanya kurang dari, berarti juga daerah yang bawah. Nah, kita gambar lagi atau kita arsir lagi daerah di bawah atau di kiri dari garis yang x tambah y sama dengan 5. Kemudian x besar dari 0 itu artinya sumbu y ke kanan. Jadi kita gambar dari sumbu y ke kanan karena besar dari 0. Kemudian yang y lebih besar dari 0 artinya yang sumbu x-nya di atasnya ya, karena besar dari 0. Kalau garis datar itu artinya di atasnya. Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang paling banyak dilalui oleh daerah arsirannya. Tapi kesulitannya kalau kita mengikuti aturan yang tadi, yang kita arsir daerah penyelesaiannya, kadang kita sulit ya menentukan mana yang paling banyak diarsir. Apalagi kalau kita ngerjainnya di kertas dengan pulpen atau pensil yang warnanya sama semua. Kadang-kadang kita jadi sulit menentukan yang mana sih yang paling banyak daerah arsirnya gitu. Kalau kita bisa menggunakan pulpen yang warna-warni mungkin lebih bagus, kita bisa ngelihat itu daerah yang paling banyak itu yang ini. Nah, jadi kita namain ini adalah DHP dari program linier pada contoh soal ini. Nah, kalau seandainya kita merasa kesulitan untuk melihat daerah yang paling banyak diarsir, kita bisa menggunakan metode sebaliknya. Jadi kalau metode normal ini kita arsir yang menjadi daerah penyelesaiannya, kita bisa menggunakan metode sebaliknya, yaitu
kita arsir yang bukan penyelesaiannya. Jadi berkebalikan dengan metode normal. Kita lihat ya, contohnya gini. Kita tadi sudah punya garisnya dan sudah punya bentuk dari garis pada bidang kartesiusnya untuk program ini. Nah, sekarang kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan metode terbalik ya, atau kita sebutnya dengan cara bersih. Cara bersih. Nah, di metode ini lebih mudah untuk melihat DHP-nya karena yang menjadi DHP-nya itu adalah yang paling bersih, yang tidak terkena arsiran atau coretan sama sekali. Oke, di metode bersih ini yang kita arsir itu adalah yang bukan ya. Jadi contohnya yang garis 2x tambah 3y kurang dari 12, yang biru ini, tandanya kurang dari, harusnya kita arsirnya ke bawah ya, atau ke kiri bawah. Kita justru arsir ke yang bukannya, artinya yang kanan atasnya yang kita arsir. Jadi kita arsir yang bukan. Nah, begitupun dengan garis yang x tambah y kurang dari sama dengan 5, harusnya daerah arsirnya itu adalah yang kiri bawah. Nah, kita arsir sebaliknya, yaitu kita arsir yang kanan atau ke arah atasnya. Jadi kita arsir daerah yang atasnya. Begitu juga dengan sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk x lebih besar dari 0, atau sumbu y. Sumbu y-nya harusnya ke kanannya sumbu y, tapi kita arsir sebaliknya, yaitu ke kirinya sumbu y. Kirinya sumbu y. Begitupun dengan y lebih besar dari 0 atau sumbu x. Sumbu x-nya harusnya di atasnya. Y lebih besar dari 0 itu artinya di atas sumbu x. Kita arsir sebaliknya, berarti kita arsir di bawah sumbu x. Jadi kita arsir ke bawahnya. Nah, dengan metode cara bersih ini lebih gampang untuk melihat DHP-nya karena yang DHP-nya itu adalah yang paling bersih, yang tidak terkena coretan. Jadi ini adalah DHP dari program linier yang diminta di soal ini. Nah, untuk pemilihan metodenya itu terserah pada kalian saja. Ada mungkin yang lebih gampang melihat dengan yang diarsir, yang paling banyak diarsir dengan pensil atau pulpen warna-warni, mungkin lebih bagus. Kalau ternyata yang melihat yang diarsir itu lebih sulit, mungkin bisa menggunakan dengan cara bersih ini, yaitu mengarsir daerah yang bukan dari penyelesaiannya. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu program linier. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di-share video ini dan subscribe channel ini buat kalian yang baru bergabung, dan bagikan ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian banyak yang membutuhkan materi-materi tambahan tentang matematika kelas 11 khususnya program linier. Oke, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Saya Joni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.